Contoh kalau kita lihat, coba kita lihat laporan buku pada beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia, ya, yang notabene banyak juga sekarang kepemilikan asing. Tetapi gini, saya bicara ini bukan anti asing, tapi ini realita. Kalau kita lihat pendapatan buku mereka, coba kita bedah, kita pelajari. Income yang terbesar itu banyak dari Indonesia dibandingkan investasi mereka di negara lain. Karena memang size daripada Indonesia cukup besar. Nah ini yang saya rasa saya mengharapkan justru tidak hanya state owned company BUMN, tapi juga banyak pengusaha juga bisa mulai melihat kita jangan menjadi pasar, tapi kembali bahwa ada kesempatan di negara lain itu yang bisa kita ambil, apalagi itu bisa menjadi hal yang positif buat kita. Oke, nah ini soal jual beli klub ya. Sekarang kalau soal jual beli pemain untuk pertandingan musim dingin tahun depan gimana? Ya saya rasa begini, kalau fans pasti mintanya beli pemain terus. Tetapi challenge-nya begini, bahwa kita lihat selama 2 tahun terakhir luar biasa apa yang kita lakukan secara manajemen ya, saya tidak mau secara individu. Secara manajemen di Inter melakukan perubahan-perubahan di Inter. Kalau kita lihat daripada starting 11 sekarang yang ada di Inter, itu hanya Handanovic dan Icardi. Yang lainnya semua pemain baru. Ya. Nah karena itu juga banyak orang kembali, oh ini kenapa 1-0, kenapa ini? Saya rasa kita mesti berterima kasih kepada Roberto Mancini dan para pemain baru ini bisa beradaptasi secara cepat. Ya, karena resikonya ketika kita punya 9 pemain baru di lapangan itu sangat perlu waktu untuk adaptasi. Nah ini yang kita mesti jaga. Kembali di sepak bola itu selalu ada transfer market. Summer dan winter. Di musim dingin ini tentu kita tidak bisa menutup mata kalau ada kesempatan lain. Ya, contoh, kalau kita lihat misalnya di bagian belakang kita, di defensif kita, saya rasa kita banyak sekali pemain yang terlalu banyak di posisi ini. Nah, bukan tidak mungkin pemain-pemain di posisi ini juga bisa saja kita kembali lepas untuk kita investasikan kembali ke pemain di lini tengah atau di lini depan. Nah ini yang kita bisa lihat. Dan ada yang sedih nggak di sini kira-kira? Selalu begini, ketika saya juga mesti memutuskan melepas Mateo Kovacic, itu sangat berat. Tetapi saya rasa keputusan itu harus diambil karena 3 hal. 1, Mateo itu sudah bermain dengan 2-3 pelatih, ya Mazzarri, lalu Roberto Mancini, ya. Pemain yang sangat talenta tetapi dia tidak bisa berkembang maksimal karena tadi kemungkinan karena sistem di Italia itu tertutup. Sedangkan gaya main dia itu sangat terbuka dan passing-passing yang dahsyat. Nah, itu kan kita mesti lihat. Yang kedua, ini yang mau mengambil klub Real Madrid, ya. Kita tidak mungkin membendung. Ini realita lah. Sama juga ketika misalnya Inter mau beli pemain dari Palermo atau dari misalnya Norwich City, klub-klub ini tidak mungkin membendung. Contoh bagaimana ketika kita membawa Ivan Perisic dari Wolfsburg, itu negosiasi yang sangat alot, akhirnya mereka lepas karena Wolfsburg tahu tidak mungkin kita tahan terus karena Perisicnya akan mau ke Inter karena klubnya jauh lebih besar. Ini yang akan melengkapi cerita deh.